Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat-sobat dengan channel kesayangan, channel cerita kita. Sobat-sobatku yang bahagia, sore ini sebenarnya sore sobat ya, bukan malam hari karena kebetulan hujan. Jadi sepertinya malam ya, ini di kota kami, di kota Malang. Ini pas kebetulan kondisinya hujan, mendungnya sangat gelap sehingga seperti terlihat malam hari. Sobat, ini saya akan meluncur ke sekolah anak saya yang kedua untuk jemput dia pulang karena ini sudah waktunya pulang sekolah. Karena kebetulan hujan, jadi ini saya bawa mobil sobat. Sobat-sobat yang bahagia, ini kalau kita jalan-jalan malam, kalau jalan-jalan sore seperti ini ya, gelap, hujan, rasanya bagaimana ya, tetapi walaupun rasanya seperti apapun, hati kita harus tetap ceria. Di luar boleh mendung, di luar boleh gelap, tapi hati kita tidak boleh mendung dan tidak boleh gelap. Sobatku yang tercinta, ini sebentar lagi kelihatannya hujannya mau deres ini sebentar lagi ini ya. Ini dari tadi hujannya rintik-rintik tapi mendungnya gelap sekali. Ini jalannya memang tidak begitu lebar, sempit, jadi kita harus pelan-pelan apalagi dalam kondisi hujan seperti ini ya. Nah ini kita ambil posisi dulu pelan ya, ini ada yang putar balik sobat ya. Oke, lanjut. Daerah sini memang di tempat saya ini jalannya sempit ya. Ini jalan Gerajakan sobat, ini Plausan ya, Plausan Timur, Blimbing, Kecamatan Blimbing, dari daerah Kelurahan Pandanwangi. Nanti depan itu Jalan Priyo Sudarmo. Oke sobat-sobat, sambil kita jalan, kita cerita-cerita mengenai apa saja yang bisa kita ceritakan ya. Ini hanya unek-unek saja ya, sambil jalan ngobrol sendiri ya. Mudah-mudahan ada nilai baik dan nilai positifnya. Yang baik ya silahkan diambil, yang tidak baik ya jangan digunakan. Sobatku yang bahagia, ini kalau kita ingat ya masa lalu, tentu kalau kondisi yang seperti ini kadang-kadang kita kan berpikir masa lalu ya. Banyak orang berbicara bahwa sekarang ini masa yang sulit, semua serba sulit ya, apa-apa mahal, apa-apa naik ya. Kita kalau bekerja harus lebih ekstra dan sebagainya. Tapi kalau kita syukurin, kita pikirkan lagi ya, kalau kita berpikir masa lalu, seakan-akan masa lalu lebih baik dari masa sekarang. Padahal kalau kita berpikir lebih jernih lagi, insya Allah masa sekarang lebih baik dari masa yang lalu sobat. Kenapa? Karena apapun masalahnya, hidup saat ini adalah gambaran yang kita lakukan di masa lampau. Jadi apa yang kita kerjakan di masa lampau adalah cerminan kehidupan kita yang sekarang ini kita rasakan. Jadi lebih baik kita syukuri saja apapun yang terjadi, sehingga kita akan merasakan bahwa hari ini akan selalu lebih baik dari hari kemarin, dan kita akan berusaha bahwa esok, masa depan harus lebih baik lagi dari hari sekarang. Karena hanya seperti itu sobat, kita memotivasi diri kita ya. Kalau kita selalu berpikir apa-apa sekarang sulit, apa-apa sekarang susah dan sebagainya, maka kita tidak akan maju, kita akan stuck di tempat ya. Kita tidak akan bisa berjalan cepat ya, kita tidak akan bisa berkreasi lebih baik lagi di masa depan. Kenapa kita hanya berpikir bahwa sekarang seperti ini ya, berkeluh kesah.
Karena menurut saya berkeluh kesah itu sudah tidak ada nilainya, ya. Kita boleh kadang-kadang itu ya merasakan sesuatu yang mungkin kita pikirkan itu waduh, ya kadang-kadang manusiawi ya. Saya sendiri juga seperti itu ya, mengeluh ya. Tetapi jangan berlama-lama sobat. Jangan berlama-lama kita mengeluh. Kita harus ambil sikap, kita harus berdiri, dan kita harus berlari. Itu sih menurut saya. Tidak tahu menurut sobat. Mudah-mudahan kita saat ini satu frekuensi ya. Kita pelan-pelan ini sobat, ini kita ambil posisi kanan masuk jalan LA Sucipto ya, masih kecamatan Blimbing ya. Begitulah sobat ya, hidup itu pilihan ya, kita mau memilih yang mana kita yang menentukan. Kalau kita memilih untuk jadi pecundang ya kita akan jadi pecundang. Kalau kita memilih menjadi petarung ya kita akan menjadi petarung. Karena memang hidup itu keras sobat. Hidup itu kita yang menentukan, bukan orang lain. Kita yang memilih ya. Terkadang orang itu kan hanya berharap sesuatu itu tinggal enaknya saja ya. Kita diem tiba-tiba dapat, wah ini seperti warisan atau durian runtuh atau hadiah dan sebagainya. Itu pikiran kita. Tapi hidup itu tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup itu memang harus kita kerjakan, harus kata ahli itu kita harus action apa yang harus kita lakukan. Karena tanpa itu maka kita hanya akan mengeluh sobat. Jadi kalau pendapat saya, semoga ini juga masih sefrekuensi ya dengan sobat-sobat. Mari kita sama-sama sebagai anak bangsa yang tentu ingin memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di masa depan. Ayo kita bangkit, ayo kita berkreativitas, ayo kita melakukan pilihan yang positif, menyongsong masa depan yang lebih baik. Ini sobat-sobat, kita sudah sampai di pertigaan Blimbing sobat ya. Kalau ini saya mau ambil ke arah kanan karena anak saya sekolahnya di daerah ikan piranha, tepatnya di sekolah menengah kejuruan. Anak saya yang kedua ini kebetulan dia ingin mengambil spesialisasi animasi, jadi dia ambil di sekolah kejuruan jurusan animasi. Sebagai orang tua ya seperti yang saya sampaikan di awal ya, kalau saya menasihati anak-anak saya itu hidup itu keras, hidup itu pilihan. Kita yang memilih, kita mau jadi apa, kita yang menentukan. Maka kita harus tahu bahwa kita itu punya kelebihan apa untuk kita kembangkan. Ya, apapun yang kita pilih, kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita. Kita harus serius mengerjakannya. Mudah-mudahan kalau yang kita kerjakan dengan baik, yang kita kerjakan dengan benar, hasilnya insya Allah tidak akan mengecewakan. Karena usaha yang keras, kerja yang keras pasti tidak akan mengecewakan hasilnya. Ini kena lampu merah lagi sobat. Ya enggak apa-apa, sambil nunggu ya kita jalan santai ya, sambil lihat-lihat
Malang di sore hari yang mendung ya, hujan. Nah, kadang-kadang ada suara petir di luar. Ini depan saya ini adalah Creative Center ya, gedung Creative Center. Saya belum tahu ini nanti seperti apa ya, karena masih belum dibuka sobat. Ini baru selesai proyek pembangunannya ya. Di tahun 2022 ini ya, ini sudah selesai. Mungkin tinggal finishing aja, saya kurang paham ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk warga Malang. Karena namanya Creative Center ya, mudah-mudahan ini memberikan peluang bagi warga-warga di sekitar Malang sini khususnya itu untuk mengembangkan kreativitasnya di gedung ini. Saya belum paham betul mengenai fungsi dan kegunaannya. Sobat-sobat, depan saya ini adalah Jalan Ayani ya. Saya sering lewat sini dan di vlog-vlog saya banyak ya lewat sini ya. Mudah-mudahan sobat-sobat tidak bosan ya. Ini sebagai teman-teman yang pernah tinggal di Malang untuk mengingatkan saja, waduh kalau sore hujan rasanya di Malang, waduh seperti ini ya. Enak di rumah, ngopi, ngobrol sama teman, ngalor ngidul, wah nikmat sekali ya. Ini zaman-zaman waktu sekolah dulu. Mungkin ini adik-adik saya, anak-anak saya yang sekarang sekolah atau kuliah, yang lagi kos ya, melihat suasana gini kan rasanya mau kemana-mana nggak bisa, akhirnya di dalam kos bikin kopi, ngobrol sama temennya. Kalau dulu mendengarkan radio sobat, kalau sekarang mungkin sambil lihat YouTube ya, nobar ya, nonton bareng sama teman-temannya. Ini karena kondisi hujan, jadi memang banyak mobil yang jalannya pelan karena hati-hati ya. Ini kita harus menjaga prioritas pengendara motor karena mereka lebih sulit ya. Ini kita kasih kesempatan di depan kita untuk putar balik dulu. Oke, 1, 2. Biasanya di sini ada pengatur jalan ya. Kalau nggak ada, kita sebagai sama pengguna jalan ini harus saling menyadari, memberikan kesempatan kepada saudara kita yang lain untuk berjalan ya. Kita boleh terburu-buru, tapi kita harus juga menjaga hak dan keselamatan pengendara yang lain. Kita tidak boleh seenak kita sendiri sobat. Nah, dari sini nanti saya akan ambil ke kiri sobat. Ini masuk di Kelurahan Purwodadi, tepatnya di Jalan Ikan Piranha. Jadi anak saya kebetulan sekolah di SMK 5 Malang ya. Dia ambil jurusan animasi. Jadi anak saya yang kedua ini dia ini senang sekali menggambar-gambar kartun. Atau bakatnya seperti itu, jadi dia ingin mengembangkan kreativitasnya di bidang animasi. Mudah-mudahan cita-citanya bisa dicapai. Mudah-mudahan harapan dia menjadi animator yang baik, yang terutama bisa membuat hal-hal yang positif di masa depan. Apalagi sekarang anak-anak muda saat ini sobat sangat rawan ya dalam kehidupan dunia yang serba terbuka saat ini. Apa-apa bisa didapatkan dengan mudah ya. Terkadang adik-adikku saudara-saudaraku yang masih sekolah ya, mahasiswi atau pelajar harus hati-hati ya, menjaga diri jangan sampai terjerumus di pergaulan yang tidak baik ya. Itulah harapan orang tua ya kepada anak-anaknya, pasti seperti itu. Saya yakin setiap orang tua menginginkan anaknya itu menjadi anak yang jadi di kemudian hari ya. Jadi dalam arti dia sukses bukan hanya di bidang dunianya, tetapi sukses juga di bidang keimanan dan ketakwaannya. Jadi menjadi seorang anak yang soleh dan soleha bagi yang muslim ya. Bagi yang non muslim tentu menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhannya ya. Seperti itu kurang lebih. Sobat-sobat,
Ya, ini memang agak sempit dan jalannya sama ya seperti jalan awal tadi kita berangkat. Di sini juga sama ya, padat penduduk, banyak kendaraan lalu lalang, jadi harus hati-hati. Seperti dalam hidup ya, kita boleh berhati-hati tetapi tetap harus tegas, harus konsisten dan jangan sampai mengambil keputusan yang salah ya. Kita sekali salah langkah maka masa depan kita akan hancur. Ya, sama seperti kita mengendarai mobil, mengendarai sepeda motor sobat, kalau kita tidak hati-hati ya hati-hati, tetapi juga harus waspada ya, karena datangnya sesuatu bahaya itu bukan hanya dari diri kita ya, tetapi dari sekeliling kita ya, samping kanan kiri belakang depan atas bawah itu juga bisa menimbulkan bahaya buat kita. Jadi kita harus waspada, tetapi tidak boleh takut sobat. Kalau kita ketakutan dalam menghadapi sesuatu maka kita juga tidak akan pernah bisa bergerak. Karena apa? Kita takut dengan sesuatu yang sebenarnya bisa kita atasi ya, bisa kita selesaikan. Oke, pelan-pelan. Oke. Ya, ini sambil ngobrol ya, kita tetap waspada ini ya, lihat kanan kiri ya, lirik kanan lirik kiri ya, karena kondisi seperti ini memang pandangan agak terganggu sobat ya, agak terganggu. Saya berpesan buat diri saya sendiri sobat, bahwa kehidupan yang ada ini adalah seni ya. Saya berpesan pada diri saya sendiri dan keluarga saya itu seperti itu, bahwa seni bagaimana kita menyikapinya dengan cara yang indah, dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang bagaimana kita menciptakan suasana itu menjadi suasana yang bisa menghibur diri kita sendiri, sehingga kita selalu optimis menyambut masa depan. Sobat-sobatku, cerita kita ini saya mohon maaf ya, tadi ngomongnya ngalor ngidul gak jelas ya, tapi mudah-mudahan dari apa yang kita ngobrol-ngobrol ini ya menjadi salah satu motivasi buat saya sendiri, khususnya buat sobat-sobat yang melihat channel ini. Dan saya kira ini saya sudah mau nyampe sobat ya, saya pelan-pelan. Oke, ini kondisinya jalannya di depan agak sedikit bermasalah ya, jadi harus pelan-pelan. Nah seperti ini kan, silo sekali kan, kita nggak begitu kelihatan depan. Nah itu depan saya sudah nyampe. Ini depan ini adalah sekolah anak saya sobat. Kita pelan, kita ambil posisi untuk ambil belok kanan. Ini kita masuk di SMK 5 Malang. Oke sobat-sobat, cerita kita yang bahagia, yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini ada nilai manfaatnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau tidak baik, atau mungkin menyinggung perasaan sobat-sobatku semua. Mohon saya dimaafkan. Mohon sekali lagi, ini hanya sebagai diskusi yang sepihak saja ya. Kalau saudara-saudaraku ingin komen, saya mohon komen yang positif. Terima kasih atas perhatian sobat-sobatku semua, karena ini saya sudah nyampe. Kita jumpa lagi di cerita kita berikutnya. Salam sehat, salam santun, salam satu jiwa sobatku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.